Untuk videonya langsung aja kita mulai. Di dalam karung ini udah aku siapin ada sekitar 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ekor bulus dewasa ini. Jenis bulus Cina, Pelodiscus sinensis. Oke. Itu sebagian udah proses dipotong, ini daging, dan untuk yang ini yang udah selesai kita matiin. Ini adalah jenis bulus Cina, Pelodiscus sinensis. Jadi buat kalian nggak usah khawatir, ini bukanlah satwa lokal. Dan bahkan ini masuk kategori hama ya, buat di peternakan ikan-ikan di perdesaan kayak gitu. Oke, langsung aja. Di video aku kali ini aku pengen tunjukin gimana cara proses buat minyak bulus yang asli tanpa campuran. Ini tadi cuman masuk sekitar 20 kilo. Aku biasanya sekitar 1 minggu masuk 1 kali 20 hingga 30 kilo. Itu daging. Buat yang butuh daging bulus, anakan bulus atau minyak bulus bisa hubungin aku. Oke, ini kita cari dulu 1 ekor. Bentar lagi bakalan aku matiin. Aku tunjukin kepada teman-teman gimana cara buat proses minyak bulus yang asli dan alami. Bentar lagi mau aku matiin, aku mau potong. Jadi buat kalian yang nggak tegaan, jangan lanjut buat tonton video ini. Ini cuman video edukasi ya. Jadi buat kalian pecinta binatang jangan terlalu baper dulu, karena ini adalah jenis bulus hama, bulus invasif. Oke, sekali lagi buat yang nggak suka video kayak gini, di skip aja karena bentar lagi mau aku matiin. Daripada teman-teman lanjut nonton, ntar malah sakit hati atau gimana. Yang jelas ini bukanlah jenis bulus dilindungi. Oke, matiin bulus kayak gini. Ini digetok aja bagian kepala udah mati, atau bisa disembelih bagian leher, cuman agak susah ya, matinya juga agak lama. Ini nunggu dia keluar bakalan aku getok ini. Oke, nah kayak gini doang. Ini dia udah mati. Untuk beberapa saat dia bakalan tetap gerak-gerak. Itu cuman saraf motorik ya, jadi nggak usah khawatir. Ini kalau udah mati kayak gini tinggal dicabut bagian ini hidung. Kalau udah disembelih, aslinya udah mati, cuman kita cari aman aja, kita lanjut buat sembelih. Kayak gini doang, udah beres. Bentar lagi kita lanjut buat proses pembuatan minyak bulus. Aku cari yang gemuk ya. Nah ini, aku rasa ini cocok. Wih, banyu. Oke. Untuk motong bulus nggak bisa sembarangan ya. Kalau kita cuman asal-asalan, ntar hasilnya bakalan malah nggak jelas. Semakin lama ribet sama minyaknya nggak bisa diambil. Untuk bagian tulang bulus di bagian sini, kita motongnya ikutin alur bagian tulang. Ini tinggal dipotong aja, udah gampang. Untuk bagian tengah nggak bisa dipotong ya. Untuk minyak bulus itu diambil dari ini, lemak bulus bagian sini, 1, 2, bagian depan juga ada dikit. Nah ini, untuk ngambil cangkangnya diiris saja bagian samping. Kalau udah bagian tengah tinggal kita kulitin, agak susah. Untuk yang nggak biasa bakalan kesusahan ya. Oke, bentar. Oke, banyu. Aku agak sedikit khawatir soal darah ya, soalnya di YouTube kan nggak boleh kan. Jadi dikit-dikit mungkin aku sensor sama aku siram lah. Udah kayak gini doang. Di Solo lagi musim hujan, agak susah buat produksi minyak bulus karena aku cuman mengandalkan sinar matahari untuk proses pembuatannya. Yang jelas di sini alami dan tanpa campuran apapun. Wih, banyu.
Sankas. Ini udah nggak usah. Wes. Ini udah hampir selesai ya. Itu yang paling susah bagian sini. Di bagian sini ada tulang lunak. Cari aja posisi yang pas. Kita cutter pelan-pelan, udah lepas. Oke, udah kayak gini doang. Ini kalau udah kayak gini udah enak. Yang paling susah buat motong bulus bagian sini. Aku aslinya udah sering ya buat video tutorial buat minyak bulus. Banyu. Untuk bagian yang bisa dimanfaatkan jadi minyak cuman ini. Ini ngambilnya agak susah karena menyatu di daging ya. Oh ya, untuk bulus yang ada minyaknya cuman betina. Dan untuk yang betina pasti gendong telur. Ini udah indukan. Di dalam sini ada ratusan butir telur. Cuman untuk yang bisa ditetaskan cuman yang udah matang atau udah siap keluar kayak gini. Untuk jenis bulus Pelodiscus sinensis nggak bisa dipelihara. Aku nggak ngerti kenapa untuk yang tangkapan liar setiap aku coba pelihara pasti mati. Untuk kalian yang pengen pelihara bulus, mending beli yang baby aja. Aku juga netesin cukup banyak lah. Kalau cuman ratusan juga ada. Untuk telurnya hati-hati karena pecah dikit aja udah nggak bakal bisa netes ya. Pelan-pelan, kalem. Motong bulus yang agak lama karena ngurusin kayak gini. Oke, boleh kata. Ini dimasukin di dalam air nggak masalah. Yang penting waktu diinkubasi dicuci dulu yang bersih, dikeringkan. Ini adalah video edukasi, jadi teman-teman nggak usah terlalu baper dulu karena ada sedikit kekerasan ya. Untuk jenis bulus ini malah harus sebisa mungkin dibuat punah karena sangat-sangat mengancam populasi satwa lokal di perairan. Satu ekor bulus biasanya ada sekitar 4 hingga 15 butir untuk yang siap ditetaskan. Kalau untuk telur yang belum siap di sini ada ratusan. Aslinya konten ini fokus di minyak bulus, cuman kalau telur nggak aku ambil duluan, ini ntar bakalan pecah. Ini biar lebih mudah buat ambil lemak, mending ini aku ambil dulu, ntar lagi udah selesai. Ini kayak di dalam usus gitu ya, dan licin banget, agak susah. Oke, nah ini udah beres dan udah habis. Dicuci dulu nggak masalah, ini ada sekitar 15 lah. Kalau udah dimasukin aja di sini. Ini kita keringkan. Oke, beres. Nah, aku tunjukin sampel satu aja. Setiap bulus ada banyak telur kayak gini. Ini udah cukup jelas ya. Nah, untuk bagian lemaknya yang diambil ini agak sedikit susah, butuh sedikit kesabaran lah. Ini kalem aja, santai. Nah, ini lemaknya kayak gini. Untuk yang bisa dijadikan minyak bulus cuman bagian ini. Oke, ini udah hampir beres ya. Prosesnya cuman kayak gini. Ini kalau satu bisa memakan waktu sekitar 20 menit. Kalau kita motong satu karung ya agak lama. Bentar. Ini nggak ada kameramen, jadi aku agak susah buat cek kamera sama fokus di tangan aku. Kalau nggak hati-hati kena silet. Ini udah aku ambil satu di bagian kaki kanan. Untuk lemak yang kita ambil harus benar-benar bersih, jangan tercampur daging atau apapun ya. Ini biar untuk hasil minyak bulusnya lebih jernih dan tidak bau terlalu amis. Untuk minyak bulus yang baunya agak sedikit anyir, itu lebih ke prosesnya agak sedikit kotor ya.
Kalau kita proses dengan proses alami dan kita ambil dengan baik tanpa ada daging atau apapun yang ikut keambil, ntar prosesnya bakalan lebih cepat buat penjemuran sama hasilnya lebih maksimal. Yang jelas lebih higienis lah karena nggak ada sesuatu yang busuk. Untuk proses pengambilan cuman disilatin kayak gini. Dan untuk proses menjadi minyak bulus, untuk bagian lemak ini cuman kita jemur aja di bawah sinar matahari. Ini berhubung di kota Solo lagi musim hujan, jadi ya agak susah karena kita cuma mengandalkan sinar matahari. Untuk proses pencairan panasnya ini tergantung sinar matahari yang ada. Terus karena untuk prosesnya cuma dijemur ya. Ini adalah lemak-lemak yang udah kita ambil. Untuk yang gede-gede kayak gini, ini bagian sini, paha kiri dan kanan. Untuk yang kecil-kecil bagian paha depan. Untuk yang paha belakang lebih gampang daripada paha depan. Ini banyak tulang sama teksturnya agak sedikit susah ya. Beda dengan untuk yang belakang, ini lebih gampang. Udah kayak gini doang. Ini bentar lagi bakalan aku potong semua. Untuk videonya cuman sampel satu aja. Aku tunjukin proses selanjutnya. Nah, ini adalah minyak bulus yang udah jadi. Itu yang bagian bawah. Ini teksturnya mirip-mirip sama minyak ikan, cuman baunya nggak terlalu anyir karena untuk prosesnya alami dan bersih. Ini minyak yang tadi kita ambil udah mulai agak kering dan mencair. Lanjut dikemas di botol 10 ml. Bentar lagi kita masukin di dalam sini. Oke, ini udah cukup jelas ya. Jadi buat kalian yang minat bisa langsung hubungin aku di 089673706496. Untuk bulusnya masih banyak banget. Ini sampai nanti 2-3 jam ke depan nggak bakalan selesai. Untuk yang pengen order daging, harganya cuman 30 ribuan. 1 kilo 30 ribu itu udah bersih kayak gini. Cuman untuk kalian yang luar kota minimal 10 kilo ya. Dan buat sesama wong Solo, sesama kota Solo minimal order 2 kilo. Harganya cuma 30 ribuan. Untuk minyak bulus kalian bisa order di Shopee atau Tokopedia. Nah, ini toko online aku. Untuk baby bulus yang udah netes harganya juga murah aja. Cuman 20 ribuan. Oke. Ditunggu orderannya.